PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai yang memposisikan sebagai oposisi. Nah, PDIP sekarang tentu tantangannya makin berat. Kemarin waktu ada acara pembekalan anggota DPRD, salah satu pamaterinya itu Rocky Gerung. Kita kenal Rocky Gerung, seorang kritikus yang vokal cukup kita kenal. Nah, kebetulan Bung Rocky datang dengan mengenakan jaket hitam merah. Warna itu identik dengan partai pimpinan Mbak Mega, PDI Perjuangan. Lah, usai acara itu, banyak itu penggiat-penggiat medsos, utamanya yang benci sama PDIP, menarasikan atau membangun opini seolah-olah bekas dosen filsafat itu bergabung dengan partai kepala banteng moncong yang mencereng itu. Bahkan di beberapa komentar ngompol ada yang menanyakan soal hal itu. Oh, Pak Begawan, tolong itu dibahas. Oke. Nah, sebenarnya agak ngaget nih ini, mengejutkan sekaligus aneh. Bung Rocky kan juga bukan kader partai manapun, Pak. Dia orang merdeka seperti Begawan kayak gini nih. Dia juga bukan tahanan politik atau bekas terpidana kasus besar misalnya. Atau dia pernah habis-habisan musuhan dari dulu dengan elit PDIP, kan ya tidak. Fair-fair saja dan fine-fine aja lah, baik-baik aja lah. Apa salah dan dosa Bung Rocky? Lah apa para pendukung pemerintah iri dengan kedekatan Bung Rocky sama partainya Mbak Mega ini? Lah nek mau ngajak masuk ke partai pendukung pemerintah, ya ditarik lah. Diajak, dia ngomongin dulu ditembung atau gimana, itu tak jamin itu. PDIP tidak akan pernah keberatan sama sekali orang ngeboti itu. Lalu apa kalian itu pada kesengsem dengan cara bicara Bung Rocky dalam menyampaikan makalahnya, pendapatnya, opininya dengan paparan atau alur logisnya itu loh. Atau ungkapan-ungkapan yang dipetik dari berbagai filsuf dunia di luar kepala itu. Bung Rocky itu. Bung Begawan sendiri itu biasa wae, tidak ada yang aneh, tidak ada yang istimewa, tidak menganggap dia orang yang spesial atau yang tiada duanya di negara ini. Nah, daripada nerima Bung Rocky, ya pilih anak-anak muda dengan otak yang encer. Stoknya lebih banyak yang suka bicara filsafat atau ilmu pengetahuan modern. Banyak. Ya sudahlah. Masa hanya ngisi acara di partai berlambang bandeng ini pada kelabakan sampai sudu langit. Pada gabut. Pada deg-degan. Ngapain lah. Biasa aja lah. Jangan usah gumunan. Dulu waktu PDIP sama Jokowi masih jalan bareng, Bung Rocky itu ya tak pernah mandek, nggak pernah berhenti untuk nyorot itu semua, mengkritisi Jokowi dan mengkritisi PDIP. Dan PDIP biasalah dikritik. Malah sempat juga ngeritik Bu Mega loh, pernah, dan dibiarkan saja. Kritik itu kan membangun jika kita ambil sisi positifnya. Nah, akhir tahun 2023 PDIP memang sempat melaporkan mantan dosen UI itu ke Baris-Krim. Namun kan laporannya dicabut, nggak dilanjutkan lagi karena semakin paham sebagai partai besar dan modern. Apa yang pernah PDIP memerintahkan kadernya geruduk ke rumahnya atau tempat tinggalnya Rocky? Kan tidak. Ya, selama 10 tahun kemarin itu aman-aman saja mengkritik kepemimpinan pemerintah yang diusung PDIP, sah-sah saja. Penting, dan di awal Begawan tegaskan, itu belum saya temukan satupun sumber atau informasi yang menyatakan si Bung Rocky yang awet belum menikah, masih jomblo sampai sekarang ini, resmi bergabung ke PDIP belum ada kabar, belum ada. Tidak ada satu pihak pun yang menyatakan sebetulnya memastikan Rocky Gerung sah sebagai kader PDIP, belum ada. Kalau ada yang menyampaikan hal itu, tak pastikan informasi itu hoax. Tujuannya buat apa sih? Ya buat ngobrak-abrik partai banteng ini, memberi citra negatif, buat jadi peluru nyerang PDIP.
Ya akhirnya ketebak banget lah orang-orang yang membangun narasi begituan. Kan banyak tuh haters-hatersnya PDIP, haters-hatersnya Mbak Mega, banyak. Orang macam Bung Rocky Gerung ini, atau Pak Refli Harun, atau mungkin Pak Said Didu, Bang Abraham Samad, serta yang lainnya, kayaknya akan tetap berada di luar partai. Ya kayak Om Begawan gini ini tetap di luar partai. Jadi orang merdeka dan ngomongnya lost doll, keremblong gitu loh. Tapi nggak memfitnah, tidak mengadu domba, tetap dalam jalur-jalur fakta yang kita sampaikan. Jadi ngomong semua tidak terseret atau mudah percaya bahwa si kritikus itu join dengan Partai Merah. Ya menurut Begawan ini Indonesia itu butuh orang-orang independen begitu yang selalu bersuara keras ke pemerintah. Itu tidak masalah, negara demokrasi dilindungi undang-undang. Ya kayak zaman PDIP berkuasa 10 tahun kemarin itu loh. Dan Om Begawan sempat ngebahas tudingan Rocky Gerung, kalau tidak salah itu satu hal saja lah, ya apa ya, sepanjang kritikan itu masuk akal, nggak masalah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Begawan yang mengatakan bahwa hayolo, buzzer Jokowi panik ketakutan, Rocky Gerung gabung ke PDIP. Nah teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar dari masyarakat yang memang menanggapi judul tersebut. Yang masih menyukai PDIP Perjuangan pencet jempol di bawah. Saya bukan kader PDIP, bukan kader partai apapun, tapi saya dukung langkah PDIP untuk melawan si pengkhianat Mulyono beserta dengan keluarganya. Cintaku pada PDIP tidak pernah pudar. Sekali banteng tetap banteng. Dari awal PDIP sampai PDIP tetap setia pada Bu Megawati, sang penjaga konstitusi. Pertama kali ikut pemilu tahun 1977, saya pilih PDIP. Sampai kini tetap memilih PDIP. Ideologi dengan slogan partainya Wong Cilik Dirgahayu PDIP. Sudut pandang Om Begawan menambah wawasan dan mencerdaskan kita semua. Jujur saya sempat tidak suka dengan Rocky Gerung, tapi apa yang pernah dikatakan Rocky Gerung hampir semua jadi kenyataan. Saya bukan anggota partai apapun, namun bila partai manapun berpihak kepada rakyat, ya harus didukung. Aku sekarang cocok kepada PDIP, padahal saya dari keluarga besar non PDIP. Kalau Bung Rocky Gerung itu pasti konsisten bakal gabung sama oposisi, siapapun itu presidennya. PDIP berjuang untuk nusa dan bangsa di atas kebenaran. Rocky Gerung memang mengagumi Ibu Megawati. Aku setuju kalau Rocky Gerung gabung dengan PDIP. Saya bukan kader PDIP, tapi dari masih PDIP ada aku dan keluarga besarku pendukung PDIP, idola kami sekeluarga Bung Karno. 1987 pertama kali ikut pemilu, saya sudah tertarik pada PDIP karena berkaitan dengan figur Bung Karno. Mari wahai rakyat Indonesia yang menyadari, mengerti, memahami, serta menghormati dan menjunjung tinggi arti dari sebuah perjuangan dan menegakkan Pancasila dan undang-undang yang berkonstitusi. Mari dukung PDIP, bila mau masuklah ke PDIP dan untuk mewujudkan NKRI yang sebenarnya. Hadir Kang Begawan, suarakan terus demi menyembuhkan para ternak Mulyono biar nggak buta dan tuli. Dari pertama pemilu, mengikuti pemilu, saya tidak pernah kelalaian partai. Tetap PDIP sepanjang umur saya 57 tahun. Hari yang begitu indah dan penuh kebahagiaan bersama benar tak terduga. Dulu aku sebel dengan Rocky Gerung asal nungundungin Mulyono, marah. Ternyata omongan Rocky Gerung benar dan terjadi. Bang Begawan, kalau mau jujur, semua ketua partai itu sebenarnya takut sama partai. Buktinya yang ketua lain udah pada jinakin nih cewek satu-satu di dunia yang gak bisa ditaklukkan. Mantap, orang boleh jelek-jelekin Ibu Mega, tapi dia gak sadar kalau gak ada bapaknya Pak Soekarno, Indonesia gak akan ada. Saya sih berharap
bersama rakyat elit yang masih punya hati nurani dan selama ini berjuang dengan reformasi 98 harus membereskan masalah ini. Si pengkhianat reformasi dan konglomerat yang ikut terlibat harus dibawa ke ranah hukum, dan hakim-hakim dan aparat yang nanti menangani harus segera ditangani. Dari PDIP sampai PDIP selalu setia, tidak pernah merasa bosan sedikit pun bersama. Nama juga Partai Pejuang, bukan partai pengkhianat, menyala PDIP, tetap jaga demokrasi dan koalisi dengan rakyat. Teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman, Bongkar TV melaporkan.